Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Hari ini saya mau bahas mengenai kalau teman-teman yang pertama kali membeli jam tangan, terutama Rolex ya. Kenapa saya banyaknya bahas tentang Rolex? Karena ya salah satu yang paling populer lah gitu. Rata-rata anak-anak muda ataupun orang tua yang pertama kali ya mau membeli jam tangan, rata-rata nyarinya jam tangan Rolex ya. Karena common, maksudnya standar lah, dia punya kualitas bagus, dia punya retain value bagus gitu. Barulah biasanya setelah itu dia mulai mencari yang Epi, mencari Patek Philippe, kadang bisa ke Richard Mille, RM, atau mungkin bisa masuk ke merek-merek yang lainnya seperti Vacheron gitu ya, Alange Ensuna dan lain-lain. Nah, bagi pertama orang-orang yang pertama lah, orang pertama yang pengen beli itu biasanya kadang-kadang bingung gitu. Apa sih yang dimaksud dengan box and paper? Jadi kalau misalnya mau beli pertama kali itu, kelengkapan apa aja sih yang harus dimiliki eh, si jam tangan itu gitu. Karena dulu pada saat saya pertama kali pun bingung gitu, box paper tuh isinya apa sih? Yang bener-bener full set lengkap tuh apa sih? Dan yang cukup wajar itu kalau nggak ada salah satu dari kelengkapan ini itu apa sih gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang paling pertama itu adalah harus ada papernya dulu ya teman-teman. Ini adalah paper, ini buku biasanya kalau nama nama jamnya jenis jamnya GMT ya ada tulisannya GMT. Kalau jenis jamnya Submariner ya ada Submariner gitu ya. Kalau Sky Dweller juga kalau nggak salah ada Sky Dweller. Jadi contoh ini Cosmograph Daytona ya. Jadi ini kalau yang Daytona ya ada tulisan Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Jadi ada buku buku ini panduan mengenai jenis jam tangan yang Anda punya. Juga ada buku garansi manual ya. Sorry, saya ambil dulu nih. Buku kecil, ini lebih kecil. Buku garansi manual worldwide service. Jadi ada buku garansi sama buku panduan jam tangan Anda. Di luar itu ada dompet buat menaruh buku itu teman-teman. Jadi kalau buku garansi seperti ini ya, taruh di dalam dompet ini begini. Dan ada international guarantee. Nah, international guarantee ini sejak tahun 2020 gitu ya. Itu udah yang baru ya. Jadi nggak ada namanya di baliknya itu. Nanti di baliknya ini ada tanggal dan ada seri dari jam tangan Anda. Jadi Anda perlu mengecek gitu, serinya tuh benar nggak sesuai nggak gitu dengan jam tangan Anda. Biasanya di bagian angka 6 ya, angka 6 di jam tangan di bawah itu ada, teman-teman bisa nyamain serinya gitu. Dilihat lah pakai kaca pembesar lebih lebih kelihatan. Jadi ada buku tentang panduan jenis jam tangan yang Anda miliki, ada buku kecil, manual garansi, ada dompetnya, dan ada cardnya ya, warranty card. Ini yang card baru ya, kalau card lama itu masih ada hijau dan putihnya gitu, biasa suka ada namanya. Nah, itu yang pertama. Itu harus ada ya teman-teman, itu harus ada. Yang kedua adalah box teman-teman. Sejak tahun berapa ya? 2020 juga kayaknya 2020-an gitu. Box kecil itu udah nggak ada ya teman-teman. Jadi start dari box medium. Jadi harus ada box. Boxnya seperti ini teman-teman. Hampir semua sama sih ya. Kalau rata-rata sih pakai box medium. Jadi kalau makin jamnya itu makin eksklusif, contoh kayak gold gold boxes gitu ya. Eh, Kalau kayak gold watches itu dia boxnya itu ada yang large sama ada juga yang extra large teman-teman. Jadi boxnya seperti ini. Ini sih ada kode, saya juga nggak tahu kodenya apa ya. Ini beda-beda deh teman-teman. Lalu di dalamnya ada ini busa, dan
Ini busa ya teman-teman. Dan di sini ada yang bisa kita buka nih. Ini buat naruh kartu garansi dan buku ya. Saya taruh dulu ya teman-teman. Sebentar. Jadi kita taruh di sini buku warranty dan nah di sini dalam ini ya. Jadi standar lah, standar box seperti ini teman-teman. Sampai sini jelas teman-teman? Clear ya teman-teman ya. Jadi boxnya box seperti ini. Dan kencang sih, kencang gitu. Oke, berikutnya ya. Di luar dari box kita harus ada outer box ya. Itu kan tadi box hijau. Di sini ada outer box. Outer boxnya seperti ini teman-teman. Kalau yang medium ini lidahnya bisa kebuka. Kalau yang small nggak bisa, dia menutup seperti ini. Tapi itu setahu saya di 2019 ke bawah deh. Itu masih ada small box ya. Biasanya untuk jam stainless steel biasanya. Tapi nggak ada aturan baku. Apakah kita harus memakai small box atau medium box atau large box. Jadi ini outer box ya. Ibaratnya box ini ditaruh di dalam sini ya guys. Ditaruh di dalam sini. Kayak gini. Nah seperti ini. Nanti nah biasanya dapat juga ini untuk melapis si box hijau. Nah seperti ini kita tutup, baru ditutup dengan nah ini guys, seperti ini. Ini outer box ya. Nah ini adalah kelengkapan yang standar banget sih. Jadi inner box, paper, ada warranty card, sama outer box ini ya, yang warna krem, putih krem lah. Nah, terkadang beberapa seller nggak provide ini pembungkus kertas warna putih di luarnya lagi gitu. Terkadang ya kalau harusnya misalnya Anda membeli yang cukup premium atau ekspensif gitu ya, layaknya sih bolehlah minta gitu si box putih ini ya, jadi untuk melapis. Nah sama nggak semua terutama yang pre-owned, terutama yang tulisannya second lah ya, second atau pre-owned gitu, belum tentu provide green tag teman-teman. Green tag ini sebenarnya bukan apa-apa sih, cuman nggak ada green tag pun nggak apa-apa. Nah ini yang kadang, jadi kalau yang harus gitu ya, yang harus itu adalah tadi yang box hijau, dompet untuk tempatin kartu sama manual book, warranty book sorry, dan ada manual book jenis jam tangan yang Anda miliki. Itu yang harus Anda punya ya. Jadi kalau tadi cover putih itu sebenarnya nggak semua, terutama kalau kondisinya pre-owned ya, nggak semua menyediakan. Tapi jika Anda bisa minta, ya itu lebih baik, lebih bagus gitu. Kalau ada yang provide itu lebih bagus. Nah, berikutnya ini green tag. Kalau teman-teman baca, even kalau teman-teman beli di toko asli pun katanya nggak selalu provide green tag ini. Dan green tag ini kalau teman-teman cek ya, misalnya beli secara ya ini rada susah sih, cuman saya pernah lihat di toko online gitulah, yang jual asli gitu. Ini cukup mahal juga sih. Bisa range dari 200.000, 150.000, 300.000 juga bisa teman-teman. Tergantung yang ininya lama atau baru. Kalau yang lama ini warna merah, kalau yang baru warna hijau ya. Ini sejak tahun berapa saya lupa, udah ganti warna hijau. Nah jadi ini nggak selalu ada di pembelian jam tangan second di Grey Dealer ya teman-teman. Ya kalau ada ya lebih bagus gitu. Kalau ada lebih bagus. Jadi kalau teman-teman misalnya dikasih tahu green tag-nya nggak ada, itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi kalau ada ya lebih bagus, intinya begitu. Juga ada white tag ya teman-teman, white tag ini. Nah white tag ini pun nggak selalu di provide
konon sama event seller, sorry, event authorized dealer pun konon, saya juga nggak tahu nih. Udah, kalau dulu sih pertama kali saya ngambil di authorized dealer dapat lengkap semua ya. Jadi white tag ada, green tag ada, semua lengkap aja teman-teman. Bahkan protektor untuk bezel juga ada gitu. Kalau di second market, dalam tanda kutip saya nggak tahu apakah mereka mengumpulkan itu gitu. Tapi sering kali protektor sih jarang banget yang kasih gitu. Dan white tag kadang-kadang seringnya nggak ada juga sih, kecuali memang benar-benar masih unworn ya, dalam kondisi unworn ini bisa jadi ada. Jadi white tag, green tag ini bisa dibilang gimana ya, kalau untuk jam pre-on itu belum tentu ada, ya masih bisa disebut wajar lah teman-teman, masih bisa disebut wajar. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir apakah secara value akan hilang value-nya. Rasanya sih jangka panjang nggak terlalu signifikan lah ya, maksudnya kalaupun hilang value ratusan ribu lah gitu, tapi belum tentu lah itu juga. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang misalnya pada saat membeli ke gray dealer gitu. Tapi basically intinya gini, ada lebih baik ya. Kalau tidak ada, ya sudahlah gitu. Apalagi jam pre-on yang let's say kalau sekarang tahun 2022, 2018, 2017, 2016 gitu, udah nggak ada gitu ininya. That's okay lah teman-teman. Itu aja sih yang saya pengen sharing gitu ya, tentang kelengkapan dalam membeli Rolex gitu, secara apa sih kira-kira yang dimaksud dengan box and paper itu gitu. Mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai gitu ya, dan kelengkapannya apa. Itu aja sih teman-teman, video ini hari ini singkat, semoga bisa menghibur teman-teman. See you guys.